warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala baina qulutina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat sekalian, rahmatullah. Saya tutup pernah menyampaikan kalau seseorang itu hidup dan matinya untuk dirinya sendiri, maka dia akan menjadi manusia yang kerdil. Tetapi kalau seorang manusia, khususnya seorang muslim itu hidup dan matinya adalah untuk umat, untuk masyarakat, maka dia akan menjadi orang yang besar. Ini luar biasa ya, pesan yang sangat mendalam dari seorang tokoh besar yang menjadi inspirator kita bersama. Kemudian Ustaz kita Kiai Haji Aminuddin Allahyarham memberikan pesan bahwa jadilah engkau menjadi buku walaupun tanpa judul, tapi jangan sebaliknya, jangan menjadi judul yang tanpa catatan, tanpa isi. Ini juga luar biasa maknanya. Jadilah engkau buku walaupun tanpa judul, dan jangan menjadi judul tapi tanpa isi, tanpa catatan, tidak ada maknanya. Artinya adalah dimanapun kita berada, pada posisi manapun, berikanlah kontribusi yang maksimal. Jadilah engkau buku walaupun tanpa judul, walaupun kita anggota, walaupun kita aktor, walaupun kita sebagai pembantu umum ataupun tidak memiliki identitas, tidak ada wadifatan diniyah yang kita miliki, tapi kita berkontribusi, itu adalah seperti buku walaupun tidak ada judulnya. Kebalikannya, walaupun kita memiliki posisi OM pimpinan ataupun kiadang dimanapun level kepemimpinan kita, tapi kalau kita tidak berkontribusi, itu seperti buku yang hanya ada judulnya tapi tidak ada isinya. Ini pesan untuk kita semua ini, bahwa yang dihisab nanti itu bukan semata-mata level pangkat, jabatan, kedudukan kita, tapi yang dihisab adalah amal-amal kita masing-masing. Baiklah, ya saya percepat karena waktu yang terbatas. Saya akan menyampaikan prinsip-prinsip normatif yang kita ambil dari Surat Toha ayat 42 yang tadi sudah dibacakan oleh Bukhari. Jadi inspirasi yang kita dapatkan dari Surat Toha ini, kita tadabbur satu ayat saja insyaallah, adalah berjudul kunci-kunci kesuksesan. Baiklah, kita membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Jadi perintah ini fi'il amar, kata perintah, kata kerja yang berupa perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Pergilah engkau wahai Musa, anta, engkau wa akhuka, beserta dengan saudaramu, yaitu kakakmu yang bernama Harun, bi ayati, dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku.
wala taniya fi dzikri, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Surat Toha ayat 42. Saya coba baca dulu secara normatif yang disampaikan. Saya ambil tafsir yang singkat saja dari tafsir As-Sa'di. Ketika Allah menceritakan mengenai kenikmatan yang dilimpahkan kepada Musa yang bersifat agamis maupun duniawi, Allah berfirman kepadanya yang artinya, pergilah kamu beserta saudaramu yaitu Harun dengan membawa ayat-ayatku, yaitu tanda-tanda kebesaran yang berasal dariku, yang mengindikasikan kepada al-haq dan keindahannya, serta mengindikasikan buruknya rupa kebatilan seperti tipu daya, tongkat, dan lainnya. Sejumlah 9 tanda-tanda kekuasaan menuju Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Dan janganlah kalian berdua lalai dalam mengingatku. Maksudnya, janganlah kalian kendor semangat dan jangan malas untuk senantiasa berzikir kepadaku dengan cara menjaga kontinuitas. Pegangi hal ini terus sebagaimana janji kalian berdua untuk selalu melakukannya, supaya kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya zikir kepada Allah mendatangkan kemudahan dalam menangani segala urusan, menggampangkan urusan, dan meringankan beban tanggungan. Saya ada taklim rutin ya di salah satu masjid di Kota Malang yang tiap Jumat malam itu berisi tentang Qasasul Anbiya, yang kebetulan sekarang masih mengkaji kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu sampai pada bagian yang ke-11. Ini kisah yang paling panjang ya, karena Nabi Musa ini adalah Nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran, yaitu 136 kali. Jadi kisahnya paling panjang. Yang kedua Nabi Ibrahim 69 kali, yang ketiga baru Nabi Yusuf 58 kali. Nabi Muhammad itu disebutkan 25 kali. Bisa antum lihat di channel YouTube saya, yaitu Inhana TV. Jadi Nabi Musa setelah beliau dengan tanpa sengaja melerai, ada pemuda suku Kipti dan pemuda Bani Israel yang bertengkar. Kemudian tanpa sengaja Nabi Musa mendorong dengan tangannya kepada pemuda dari suku Kipti ini, kan ya tanpa sengaja ya, beliau menjadikan pemuda ini jatuh dan mati. Akhirnya Nabi Musa menjadi semacam terdakwa, dan sebelum terpidana beliau keluar dari Mesir menjadi buronan tanpa ada tujuan. Beliau pokoknya keluar saja sampai terdampar di negeri Madian, mendapatkan suaka politik oleh Nabi Syuaib, kemudian ngamulo lah ya, bekerja di sana antara 8 atau 10 tahun dan akhirnya menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib yang cerdas luar biasa. Nah, setelah itulah baru ada perintah ini. Perintah untuk kembali kepada Fir'aun. Ada beban psikologis yang berat yang dialami Nabi Musa. Bagaimana berdakwah ke ayah angkatnya, beliau yang terusir dalam tanda kutip dari Mesir harus berdakwah kepada ayah angkatnya dengan segala kondisi yang seperti itu. Beliau didampingi oleh kakaknya itu Nabi Harun ini. Jadi inilah beban yang luar biasa yang harus beliau emban amanah itu. Nah, Allah Ta'ala memberikan pesan-pesan dalam ayat ini yang ini sekaligus sebagai pesan untuk kita semuanya ya, untuk menghadapi sebuah pertarungan ya. Kalau pada zaman Nabi Musa ini pertarungan secara langsung, baik itu fisik ataupun psikis. Kalau kita ini jihad, konteksnya jihad kita jihad siasi ya. Kita juga perlu untuk memiliki bekal-bekal yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi ada 5
5 poin yang bisa kita ambil kesimpulan dari ayat ini, yang masing-masing ada penjabarannya. Yang pertama adalah idhab, kata-kata perintah. Kemudian pergilah maksudnya ya. Kemudian anta wa akhuka, ini adalah engkau bersama saudaramu, yang mengandung unsur pesan amal jamaah di sini. Kita tidak bisa sendirian dalam berperang, harus bersama-sama. Kemudian di ayati kita perlu memiliki kompetensi. Yang ketiga adalah di ayati dengan tanda-tanda kekuasaanku, yaitu kita harus memiliki kompetensi. Yang keempat adalah walataniyah, janganlah kamu melupakan, yaitu kita harus selalu bersemangat fi dzikri, dalam mengingat Allah. Kita harus memiliki spiritualisme ya. Jadi ruhiyah, poin yang kelima yang menjadi titik tekan di sini. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yaitu perintah yang pertama adalah idhab, tahdimus salbiyah wa tabnin nasyad wal ijabiyah. Jadi kata-kata idhab ini tahdimus salbiyah, menghancurkan sifat-sifat yang negatif, sudut-sudut pandang yang negatif, pesimisme, kemudian kekalahan, kehancuran, dan sebagainya. Itu coba kita kikis dalam diri kita, wata benin nasyad wal ijabiyah, dan kita bangun semangat serta optimisme. Ijabiyah itu sisi-sisi yang positif, husnudzon. Kalau salbiyah isinya suudzon, berburuk sangka, kita sudah memiliki semacam underkapasitas misalnya, atau sebuah pesimisme yang lainnya. Kalau ijabiyah itu adalah kita berpositif thinking, berpikiran positif untuk selalu mendapatkan kemenangan. Jadi poin yang pertama adalah di sini kita harus memiliki mobilitas yang aktif, bukan mobilitas yang pasif, yang aktif untuk mengarahkan kepada hal-hal yang baik, yang positif, bukan yang pasif. Jadi mobilitas kualitas, di antara dalil ataupun referensinya, bisa kita lihat di surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagimu. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Di sini ada isyarat supaya kita berjalan. Famshu fi manakibiha, kita berjalan di segala penjuru bumi ini selama bumi Allah masih luas. Di dalam buku 20 tahun dakwahnya Ustaz Burhan ini ada salah satu kalimat dari mertua beliau yang luar biasa. Selama masih di Indonesia ya, dibawa keluar Jawa, selama masih di Indonesia bawa sana ke luar negeri, ya, sampai disuruh bawa ke luar negeri, artinya luar biasa ya. Ini masih di bumi Allah ya. Jadi semuanya masih dalam kerangka kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian ayat surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Di sini relevansinya pada awal ayatnya ya. Afalam yasiru fil ardi, maka tidakkah pernah mereka berjalan di bumi ini? Jadi selalu kita diperintahkan untuk bergerak dan bergerak, untuk bekerja dan bekerja, untuk mencari peluang-peluang, mencari terobosan-terobosan. Kalau kita memiliki sudut pandang sebagai seorang dai, maka sudut pandangnya adalah bagaimana kita berdakwah, mencari peluang supaya yang kita temui itu bisa diajak pada kebaikan.
kita juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayat untuk bersegera dalam kebaikan. Wasabiquna sabiqun, Al-Waqi'ah ayat 10. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman dan beramal di dunia, maka merekalah yang paling dahulu masuk surga di akhirat. Jadi yang masuk surga adalah yang paling banyak berkontribusi dan paling banyak berbuat kebaikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan faman sabaqa ila hadhihi dunya wa sabaqa ilal khair kana fil akhirati minas sabiqina ilal karam. Barang siapa yang di dunia unggul bersegera dalam kebaikan, maka di akhirat termasuk yang lebih dahulu mendapatkan kemuliaan. Jadi as-sabiqun ini adalah yang bermusabaqah fil khairat di dunia, maka nanti akan masuk surga lebih dahulu daripada orang yang bermalas-malasan. Siapa yang memberikan istijabah fauriyah, respon yang cepat dalam segala kebaikan, maka dialah yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itulah kenikmatan surga, hendaknya orang berlomba-lomba. Untuk kehidupan yang berikutnya, kita ingin semuanya kita berkumpul dalam sebuah organisasi kita dalam rangka untuk wasilah masuk surga, supaya kita dimudahkan untuk masuk surga, mendapatkan kenikmatan surga ini. Maka kita munafasah, musabaqah, yaitu berlomba-lomba. Ayat yang senada di Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu, ya. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-Hadid 21 yang mirip dengan itu, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum arduha ka'ardi sama'i wal ardi. Dan juga surat Al-Anbiya, ini karena ada stressingnya saya kutip di sini. Al-Anbiya ayat 90. Ini cerita tentang Nabi Zakaria yang lama belum punya keturunan. Tapi akhirnya Allah memberikan anugerah pada usia pernikahan Nabi Zakaria bersama dengan istrinya ini cukup lama, ya, usia mungkin di atas 90-an, ya. Itu baru istrinya yang sebelumnya divonis mandul akhirnya memiliki kesuburan. Mustajabna lahu, maka kami kabulkanlah doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak nantinya bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami jadikan istrinya itu bisa subur, bisa mengandung. Apa rahasianya ini penting? Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka ini adalah keluarga yang bersegera dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap-harap cemas, optimis dan pesimis, roja wal khauf di sini. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang yang khusyuk. Stressing kita di sini adalah innahum kanu yusaruna fil khairat. Sesungguhnya mereka ini bersegera dalam menunaikan kebaikan. Ada ilustrasi bagus dari ayat ini, ilustrasi yang sederhana. Seperti kita pergi ke mesin ATM ini. Kita butuh uang cash sudah nggak ada, kita mau ngambil uang di ATM. Kita ketik angka yang kita inginkan. Kalau saldo kita banyak, mau berapapun kita ambil langsung keluar, ya, uangnya langsung keluar. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ya, contohnya kita ambil 1 juta, saldo kita misalnya 990 saja, ya, maka notifikasinya, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Kurang lebih seperti itu, ya. Walillahil mathalul a'la, Allah punya contoh yang lebih tinggi. Artinya kalau kita minta, mohon pada Allah apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan, ketika investasi kebaikan banyak, itu seperti tabungan di rekening. Berapapun yang kita minta, Allah kasih. Kita butuh apa? Allah kasih. Tapi kalau saldo
kebaikan kita itu pas-pasan, ya, sholatnya pas-pasan, hanya yang wajib-wajib, itu pun tidak sholat jamaah, puasanya hanya Ramadan misalnya, kemudian apalagi sodakohnya barangkali hanya zakat fitrah misalnya, Masya Allah ya, pas-pasan. Maka bagaimana kita memohon kepada Allah Ta'ala? Ya, seperti yang satunya nggak cukup tadi, Allah alam ya. Jadi itulah yang perlu untuk kita waspadai bersama. Kita patut belajar dari seorang Abu Bakar, luar biasa. Suatu pagi Nabi SAW memutaba'ah. Jadi amal yaumi kita mutaba'ah, itu ada sunnahnya. Beliau biasa menanyakan kepada para sahabat, siapa yang puas sunnah hari ini, yang sudah menjenguk orang sakit, yang sudah mengantarkan jenazah, yang memberi makan fakir miskin. Semuanya ini Abu Bakar ini. Saya Rasulullah. Saya. Jadi amal yauminya itu full, Masya Allah, luar biasa ya. Amal yauminya ini full. Maka kata Nabi, mastama'na fi imri'in illa tafla jannah. Tidaklah semua ini terkumpul dalam diri seseorang kecuali pastinya masuk surga. Jadi pantas kalau dalam hadis yang lain ketika Nabi mengatakan tentang pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu, ketika Abu Bakar bertanya, apakah ada orang yang bisa masuk dari berbagai macam pintu? Kata Nabi ada, dan aku berharap kamu yang memasukinya, Abu Bakar. Luar biasa. Jadi beliau sudah mendapatkan tiket untuk masuk surga ya, Masya Allah. Baik ya. Coba kita kembali kepada slide yang utama. Yang kedua, pesannya adalah anta wa akhuka. Ini perlu teamwork yang semalam disebut Pak Azhar adalah kerjasama, kebersamaan. Ya, kebersamaan ini ya. Jadi kerjasama ini adalah penting ya. Kita memerlukan sinergi, bukan kerja pribadi-pribadi. Tahtimul fardiyah. Karena nggak ada artinya, jadi ditulis sekarang ya. Tahtimul fardiyah artinya adalah menghilangkan sifat individualisme, mengikis sifat egonya, watabnil jamaiyah, dan membangun kebersamaan. Seberapapun kita memiliki kapasitas, kalau sendirian nggak bisa. Orang yang single factor itu suatu saat kalau dia sukses maka timbul semacam kesombongannya. Kalau dia tidak sukses timbul frustasinya. Jadi itulah sifat yang ego secara pribadi mengunggulkan kemampuannya, dia akan mudah untuk frustasi kalau dia menemukan banyak sekali tantangan dan juga cobaan di sana sini. Tapi kalau berhasil, nah itu diklaim karena dirinya sendiri. Nah itu harus kita hindari. Kita tidak ada apa-apanya ya kalau tidak ada kekuatan dari Allah Ta'ala. Kemudian ini saya tekankan ya, karena saya dulu belajar tauhid itu sangat serius dan kenceng ya. Ketika kita disebutkan segala nikmat Allah Ta'ala dulu, terus kalau ke manusia itu kemudian, jangan dan ya, karena ada kata-kata di sisipan ya, pesan sponsor, ada kata-kata Masya Allah wa syirta itu syirik khofi, syirik yang samar. Yang boleh adalah Masya Allah summa syirta. Semua ini ada kehendak Allah, kemudian kehendakmu, manusia maksudnya ya. Karena kalau Pak itu dalam ilmu nahwu sejajar, kita nggak ada apa-apanya ya. Masyiatullah dengan masyiatuna nggak ada bandingnya. Jadi semua adalah kehendak Allah Ta'ala, kemudian adalah usaha, kemudian karena kebersamaan kita ya. Jadi kita memerlukan ukhuwah. Insya Allah dengan itulah kita akan mendapatkan keberkahan dan kekuatan. Ayat yang sering sekali kita baca, kita hafalkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Jadi seperti barisan yang teratur, seolah-olah mereka adalah bangunan yang tersusun kokoh. Barisan yang teratur, Masya Allah.
dia melihat ya monitor gitu ya televisi Masjidil Haram, dia Muslim terus temannya kafir, dia memberi tantangan, wahai temanku yang kafir ini, menurut kamu untuk mengatur orang yang ribuan di masjid ini butuh waktu berapa lama? Kata dia mungkin 1-2 jam. Kamu percaya nggak kalau ini nggak sampai 5 menit sudah teratur? Dia nggak percaya. Ternyata beberapa saat ketika iqamah dikumandangkan, tidak sampai 5 menit sudah soft jamaah. Masya Allah dia terkagum dan akhirnya masuk Islam gara-gara melihat itu. Gara-gara melihat soft karena yang ribuan jamaah hanya waktu tidak sampai 5 menit sudah tertib. Luar biasa ya. Dan ini inspirasi di sini ya. Jadi kita berbaris seperti barisan yang rapi dan seperti bangunan. Bangunan itu kan sinergis, tidak semuanya menjadi cat, yang tidak semuanya menjadi pelapis luar, ada dalam-dalam yang kokoh besi ya. Itu kalau bangunan nggak ada besinya nggak bisa tegak. Justru itulah yang penting yang nggak kelihatan. Nah kadang-kadang kita dalam barisan kalau begitu ada panitia-panitia yang tidak terlihat, tapi justru dia yang bekerja. Kalau ketua panitia itu yang hanya sambutan saja mungkin tidak terlalu banyak kerjaan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kita tidak boleh berselisih ya, kemudian berbeda pendapat sampai ada sebuah ikatan hati yang kurang nyaman lah ya. Kita kembali ke slide utama, yang itu yang ketiga, biayati, dengan ayat-ayat dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki kompetensi, bukan kebodohan. Tahdimul jahl wal ashwa'iyah. Jadi ini kata-kata ini memberikan inspirasi, memberikan perintah kepada kita. Kalau dalam bahasa mutakof muasafat adalah mutakof fikri, kita harus memiliki kompetensi di bidang sarkofa. Jadi menghancurkan kebodohan dan ashwa'iyah itu serampangan. Yang penting misalnya asal jalan, yang penting pokoknya asal berjalan secara alamiah, tidak ada planning yang tepat. Kemudian watabni al-ilma wal manhajiyah, membangun keilmuan dan juga secara konseptual, jadi terencana. Jadi kita perlu menguatkan ilmu dan kompetensi, terutama di bidang syar'i, ulum diniyah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan baik Allah Ta'ala, maka dia difahamkan dalam urusan agama. Sahih riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwasanya Maimunah berkata, Rasulullah, yang menyiapkan ilmu untukmu adalah Ibnu Abbas. Maka beliau memberikan sebuah doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir kepada. Jadi karena doa inilah mustajab, maka Ibnu Abbas itu memiliki sebuah predikat turjumanul Quran. Jadi juru bicara Al-Quran, mufassir dari kalangan sahabat yang paling senior walaupun usianya sangat muda. Jadi karena wafat usia Ibnu Abbas ini antara 13 atau 15 tahun saja. Jadi usia-usia SMP lah, anak-anak kita, tapi sudah mufti, menjadi muftinya para sahabat, menjadi rujukan. Ketika Umar bertanya tentang surah An-Nasr, ini bagaimana menurutmu Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, ini adalah isyarat Nabi mau meninggal dunia. Ternyata betul ya. Sama firasatnya Ibnu Abbas dengan Umar. Kalau para sahabat yang lain tidak berpikir sejauh itu, mereka euforia dengan kemenangan. Tapi Ibnu Abbas dan Umar ini malah bersedih karena Nabi mau meninggal. Jadi contoh di antara kedahsyatan firasat Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat adalah waladania. Jangan sekali-kali kamu melupakan. Jadi kita harus memiliki semangat, selalu kita jaga semangat keras, bukan kemalasan. Tahdhibul kasal, jadi menghancurkan kemalasan. Watabnil himmah watabiyah, menumbuhkan, membangun orientasi, juga obsesi dan pengorbanan. Jadi ada semangat untuk selalu
optimis membangun himmah itu adalah visi ataupun obsesi kemenangan. Nah, jadi kita harus memiliki pribadi generasi robbani yang selalu semangat. Ali Imran 146, kalau 79 tadi sudah saya sebutkan, ini juga ada generasi robbani wa ka'ayyin min nabiyyin qala ma'hu ribbiyun katsir. Betapa banyak para nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Jadi ada ribbiyun katsir, para pengikut para nabi yang memiliki kriteria robbani, generasi yang tercelup oleh nilai-nilai ilahiyah, yang selalu komitmen dengan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini contoh bahwa ada di antara anak-anak kita yang berjuang luar biasa. Ini ilustrasi saja, yang penting ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, pasti ada lam taukid di situ. Dan ada non taukid, nggak main-main ya. Ada lam taukid di awal di sini, lanahdiyannahum pasti, kemudian lanahdiyannahum ada non taukid, pasti benar-benar akan ditunjukkan kepada jalan kami. Kalau di Mahfudhah itu ada berbunyi ya, manjat dan wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Ada juga kita sadaqal azmu wa dhuhas sabil, ketika azam sudah jelas ataupun sudah betul-betul, maka jalan itu insya Allah akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Itulah ketika kita bermujahadah. Nokoy memberikan komentar ini kan ada sebab akibatnya. Al-mujahadah ini adalah sebabnya, al-hidayah itu adalah akibatnya. Ada hubungan al-akhdhu bil asbab. Ketika kita melakukan sebab, maka insya Allah kita akan mendapatkan akibat. Ketika kita bermujahadah, maka insya Allah kita mendapatkan hidayah yang menuju kepada kebaikan. Baik, kita sampai pada poin yang kelima, terakhir, fi dzikri, dalam mengingatku. Ada modal yang penting di sini, yaitu modal spiritualitas, bukan materialis, modal ruhiyah. Tahdimul madiyah wa tabnir rohaniyah ar-robani. Jadi menghancurkan sifat materialisme, pragmatisme, dan menumbuhkan sifat ataupun bekal kerohanian serta rohaniyah. Bekal ruhiyah ini yang paling penting. Jadi kita perlu untuk memperbanyak sujud kepada Allah Ta'ala. Ketika ada salah seorang di antara sahabat yang menceritakan, kuntu abitu ma'a Rasulullah SAW, saya pernah bermalam bersama Nabi SAW, fa'adaituhu biwarubihi wa hajatihi, aku siapkan beliau air untuk berwudu kebetulan beliau. Faqalali, maka sebagai rewardnya Nabi memberikan peluang kepada Rabi'ah bin Ka'ab ini. Sal itu is'al, tanya, mintalah kamu kepadaku, kamu mau apa sih? Fakultu, Masya Allah, ini permintaannya dahsyat ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepadamu ya Rasulullah, doakan supaya aku bisa mendampingi Anda di surga nanti. Masya Allah ya. Bisa menemani Anda di surga. Qala, apa ada yang lainnya? Qultu huwa dzaka, itu saja cukup, sudah luar biasa. Maka Nabi mengatakan, fa'ini ala nafsik bikafrati sujud. Maka kata beliau, jika demikian bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Nabi berdoa, tapi supaya doanya itu cepat diistijabah, tolong kamu juga bantu dengan memperbanyak sujud. Jadi itulah yang bisa mengantarkan doa-doa kita sampai ke langit, itu dengan memperbanyak sujud. Kita berbisik di bumi, kemudian kedengaran di langit, itu adalah luar biasanya fadilah sujud. Jadi zikir adalah kunci sukses. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa'idza qudiyatis shalah fantashirul fil wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Apabila sudah selesai sholat Jumat, maka kita dipersilakan bertebaran di muka bumi untuk bekerja, mencari rezeki,
tetapi tidak lupa ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh ini di medan perang, kita harus memperbanyak fathbutu, kita harus memiliki keteguhan, wadhkurullah, dan juga kita selalu ingat kepada Allah katsiran, dengan banyak begitu supaya kalian beruntung. Baiklah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemenangan yang berkah. Sekian, mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.